Hari kedua kita di daerah pegunungan Latimojong. Ini sekarang kita di posko 5. Tadi malam kita sampai ya sudah maghrib lah, karena perjalanan kita memang lambat juga sampai sini. Ini kita mau rencana tenda kita mau kasih tinggal di sini, dan kita mau ke summitnya. Mudah-mudahan cuaca bersahabat ya. Oke, kita kemas-kemas dulu baru kita berangkat. Nah, ini kita menginap di pos 5. Dan Apa namanya pos 5 ini kan? nanti kita sampai ke atas sekitar 4 jaman lah sampai di summit. Oke, doakan semoga cuaca hari ini cerah dan perjalanan kita lancar. Seperti Cerahnya perasaan saya hari ini ke Hari kedua di Gunung Latimojong. Kali ini cuaca nampak bersahabat, meski cahaya matahari tak begitu cerah karena tertutup daun pepohonan. Setelah kami selesai packing, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Tak begitu jauh dari posko 5, trekking pertama sudah di depan mata. Kata Bang Aling, hajar saja bang. Kalau pos 3 dan pos 4 bisa kita lewati, mengapa yang sekarang tidak? Hahaha, benar juga kata-kata Bang Aling. Dengan semangat baru, kami terus melangkah. Meski kemarin badan sudah dihajar habis-habisan oleh trek pos 3 dan pos 4. Ditambah lagi, tidur kami tadi malam kurang nyenyak. Mungkin karena badan kami baru saja beradaptasi dengan suhu dingin di atas rata-rata. oke. Ini kita nggak tahu sudah ketinggian berapa, tapi daerah sini sudah lumayan cukup menyiksa. Ini kayaknya sudah di atas 2000 mdpl. Ini daerah sini dingin banget. Oke, kita lanjut lagi. Rantai Mario bisa. Sepanjang jalur yang dihiasi oleh batang pohon lumut, di sepanjang jalur dengan trek yang terus menanjak tanpa henti. Perjalanan yang sungguh luar biasa. Kata Bang Nasrul, trek ini sama dengan masa depan kita. Suram, tak jelas di mana arahnya. Mudah-mudahan tempat ini akan tetap lestari, biar anak cucu kita bisa menikmati perjalanan atau ini sensasi hutan lumut di daerah Latimojong ini, dan mereka nantinya tidak hanya akan mendengar cerita-cerita dari pendaki yang telah mencapai summit Rantai Mario Latimojong. Oke, lanjut. Setelah kami berjalan kurang lebih 40 menit lamanya, kami pun sampai di pos 6. Sejenak istirahat, merebahkan badan dan melepas dahaga, sambil menghayal dan berpikir, kapan kami sampai di puncak Rantai Mario? Leader, berapa jam lagi ke pos 7? 1 jam. 1 jaman ya. Jadi untuk di pos perangian ini cocok dengan sebuah kata-kata saya kutip dari Bang Aling, bahwa mantan itu tidak untuk dikenang, tetapi untuk dilupakan. Tak lama kami beristirahat di posko 6, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pos 7. Di daerah posko 6 ini, kalau teman-teman mendaki daerah sini, itu petanda jalurnya nggak ada ya. Yang ada itu sebuah vita
pita kayak beginian. Ini petandanya. Ini sepanjang jalan banyak pita warna biru. Ini sudah dingin banget. Sepanjang perjalanan menuju pos 7, sinar matahari sudah mulai terasa menyengat, sedikit mengurangi rasa dingin di badan kami. Tapi sinar itu tak lama menghilang setelah kami kembali memasuki hutan lumut. Ini teras ini kita pegang pohon beginian aja, kayak pegang es batu. Nih lumutnya udah makin tebal daerah posko 6 menuju posko 7. Oke, semangat. Hutan lumut pos 6 menuju pos 7 lumayan cukup panjang. Sepanjang jalan kita dikelilingi oleh view hutan berlumut. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Di tempat ini, kebisingan kita di kota perlahan pudar dan menghilang. Kata para pendaki lain, ini adalah salah satu candu untuk pendaki kembali. Kita istirahat sebentar. Sebenarnya daerah pertengahan antara posko 7 dan posko 6 atau 7 ini bagus sekali untuk tempat camping. Cuma daerah sini kan mata airnya susah. Nanti katanya ada mata air di posko 7. Oke. Ini bro. Ini bonus dari Latimojong. Keren. Oke, kita lanjut dulu. Perlahan kami melangkah meninggalkan hutan lumut. Meski kaki kami sudah tak seperti beralas, diterpa bebatuan di sepanjang jalur perjalanan. Perjalanan kali ini sangat amat berbeda. Tak heran jika banyak dari mereka menginginkan sampai ke tempat ini. Daerah sini ini keren banget bro ya. Ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan, nggak tahu apa namanya nih, warnanya nih orange, keren. Luar biasa. Wow. Sekitar 40 menit kami berjalan. Tibalah kami di suatu tempat terlihat lereng dari pegunungan Latimojong. Langit yang biru dihiasi oleh tumpukan awan. Ranting-ranting pohon yang dihiasi oleh lumut yang menempel. Kata pendaki lain, pemandangan seperti ini kadang tidak dijumpai, karena cuaca di Gunung Latimojong bisa berubah kapan saja. Di daerah sini ini hutan lumutnya sudah mulai menghilang, perlahan menghilang, digantikan oleh ini. Tahu apa ini? Pohon apa namanya? Di sini juga udah nggak terlalu dingin, beda kayak tadi waktu kita memasuki daerah hutan lumut itu dingin banget. Dan di sini sudah lumayan cukup landai. Yuk semangat, target sebelum kita makan siang posko 7. Ketika letih itu mulai perlahan menghilang, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pos 7. Tak lama kami berjalan, melewati beberapa tanjakan, tibalah kami di pos 7. Di pos ini banyak sekali para pendaki beristirahat. Ada yang sekedar singgah, ada pula yang bermalam mendirikan sebuah tenda di tempat ini. Kami kembali beristirahat dan sekaligus makan siang, karena setelah ini perjalanan kami masih panjang untuk menuju summit. Ini kita masih di posko 7 karena tadi di posko 5 kita nggak sempat makan. Di sini kita di posko 7, kita sempatkan untuk makan siang dulu sebelum kita ke
Rantai Mario. Setelah kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Tak lama kami beranjak dari pos 7. Kini, trekking kembali hadir dengan tali webbing yang membentang di jalur ini. Tanjakan ini lumayan ekstrim, karena di samping kanan dan kiri kami hanya ada batang pohon yang tak begitu kuat untuk menahan pegangan tangan kami. Oke, trekking pertama itu lumayan cukup menyiksa karena tali yang disediakan itu dia terikat pada pohon yang lumayan cukup udah rapuh. Jadi di samping kanan kita itu ada tembing. Tahu banget, ini sudah landai jalanan yang katanya ke atas. Setelah kami melewati tanjakan di pos 7, kini jalur sudah mulai landai. Harapan kami sampai di puncak semakin besar. Tak jauh dari tanjakan terakhir, akhirnya kami tiba di sebuah lembah. Ini kita sudah masuk daerah Telaga. Cuma karena ini kan musim kemarau ya. 3 hari yang lalu katanya daerah sini banyak sekali airnya. Tapi sekarang udah kering, mungkin karena banyak pengunjung juga yang datang. Ya, apalagi pendakian kita kali ini kan bertepatan dengan 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut. Daerah sini juga ternyata bisa tempat camping. Ini bait bumi perkemahan untuk kita. Itu telaganya daerah mana, leader? Oh, sini airnya. Ya, kebetulan kering ya. Ini daerah sini cuma sayang kita nggak dapat airnya ini hari. Kering. Katanya beberapa hari yang lalu banyak ya. 4 hari yang lalu. Oke. Dari yang tadinya matahari bersinar terang, kini langit kembali tertutup kabut yang tebal. Benar kata mereka, cuaca di Gunung Latimojong tak bisa ditebak. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami menuju puncak Rantai Mario. Di tempat ini, pemandangan yang biasa kami lewati dari pos 1 menuju pos 7, pohon tinggi membentang, tak lagi terlihat. Kini, yang ada hanyalah bebatuan di sepanjang jalur dan beberapa pohon kerdil yang tersusun rapi di setiap celah bebatuan. Ini kita tinggal satu bukit lagi dilewati. Sudah Rantai Mario di sebelah. Dari sini udah mulai berkabut. Dingin banget. Tapi jalanannya udah cukup landai. Ya sekitar 20 atau 15 atau 20 menit lah. Setelah melewati lembah, kini pemandangan di Gunung Latimojong mulai memperlihatkan keindahannya. Awan yang tebal menyelimuti di setiap lereng pegunungan Latimojong. Tak begitu lama setelah kami melewati beberapa bebatuan, akhirnya kami sampai di puncak Rantai Mario. Oke teman-teman, kita sudah sampai di posko 8 puncak Rantai Mario. Di tempat ini tidak ada kata-kata atau bahasa yang bisa mengartikan kebahagiaan kami setelah sampai di tempat ini. Di puncak Rantai Mario dengan penuh bahagia dan rasa haru, kami mengibarkan sang merah putih di atas ketinggian 3478 mdpl. Saya Zuhri Sear. Selamat berjumpa di pendakian selanjutnya.